Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Yang sakit mudah cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Kali ini saya akan sedikit menganalisa ya, kemana ini kader-kader elit terutama PDI Perjuangan. Ganjar seakan-akan dilepas begitu saja tanpa diiringi oleh guyupnya para elit politiknya. Pilpres di depan pintu ya. Elit PDI jadi nggak pernah nampak ya di depan saat dulu nah, sebelum Ganjar dicalonkan, elit PDI guyup semua menyuarakan Puan. Tapi sekarang kok adem ayem, ya ada satu dua yang berteriak. Ini ibarat ya, gunung es yang tampak di permukaan hanya sedikit, tapi jangan-jangan banyak juga elit PDI Perjuangan di belakang layar menjalin komunikasi dengan Prabowo. Nah, ini kan asumsi yang liar ya. Saya tidak melihat geliat suara yang keras dari elit PDI Perjuangan untuk kedua orang yang dicalonkan resmi dari PDI Perjuangan ini. Nah, terkait PDI Perjuangan ini, saya sebagai masyarakat sedang kebingungan jujur aja. Elit PDI Perjuangan ini saat ini belum menunjukkan kelasnya. Padahal yang dihadapi adalah seorang Jokowi yang kita tahu walaupun itu adalah kadernya sendiri ya. Banyak orang sudah mengenal Jokowi, tapi tidak semua orang memahami strategi politik ya. Ia terlihat diam dan loyo, tetapi sesungguhnya dia seorang pekerja yang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Selama ini strategi politik ya, merubah semua tatanan republik ini. Orang biasa saja bisa menjadi menteri di era kepemimpinan mantan tukang kayu itu. Jokowi yang mencintai agama dan budaya Nusantara, yang menghidupkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Sekarang ini dalam arti sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan, itu juga kelihatan sekali bahwa itu adalah hidup di dalam kepemimpinan Jokowi, karena menyatukan semua suku dan agama untuk merawat dan menjaga persatuan Indonesia. Jokowi lah itu disebut manusia setengah dewa, seperti yang dinyanyikan oleh lagu Iwan dari seorang Jokowi, orang miskin yang hidup dari keluarga sederhana, mampu menembus langit ketujuh. Artinya dia seorang lawan yang tangguh, yang tak bisa disepelekan ya. Ini badannya kurus, cara bicaranya begitu halus dan tak pernah menyakiti hati seseorang. Ia juga menggagas kata kerja untuk Indonesia maju. Kata-kata yang penuh dengan makna dalam pengertian Jokowi tidak bisa lagi ya, maju ke Pilpres tahun 2024 ini. Jadi Jokowi itu tidak bisa lepas dari perpolitikan tanah air, khususnya tentang cawapres kali ini. Walaupun bukan ketua umum partai ya, dan tidak bisa maju lagi di Pilpres mendatang, tetapi Jokowi dinilai masih mempunyai
kekuatan sebagai seorang presiden sekaligus seorang kader yang lahir dari rahim PDI. Jokowi diyakini tak akan pernah balelo terhadap ibu kandung politiknya. Tapi apa boleh buat, soal Jokowi yang dibesarkan PDI dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden 2 periode justru dipandang balelo seperti itu. Ya itulah kenyataannya memang ya, Jokowi balelo. Sekarang kalau kita amati, Jokowi lebih memilih condong ke pasangan Prabowo dan Gibran, karena sama memberikan tongkat estafet pada anaknya sendiri. Ya secara logika pun begitu, namanya bapak ke anak daripada ke tetangga atau ibu angkat. Ya, itu memang alam yang begitu. Nah, ini dianalisa oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Erlangkuti ya, berpendapat desain pemilu di tahun 2024 berbiaya sangat mahal jika hanya memindahkan kekuasaan dari ayah ke anaknya. Ya. Benarkah pemilu kita itu harganya sangat mahal? Saya kira ini puluhan triliun, bahkan sampai ratusan triliun akan kita habiskan untuk pelaksanaan pemilu. Karena itulah kawan-kawan sekalian, saya sangat merasa keberatan jika pemilu dengan harga yang sangat mahal, yang akhirnya hanya akan memindahkan kekuasaan dari bapak ke anak. Kita menghabiskan ratusan triliun ya. Coba kita renungkan yang dalam. Ini biaya mahal. Ini semua uang rakyat. Kalau cuma memindahkan dari bapak ke anak, kenapa harus ratusan triliun dikeluarkan? Mari kita sadar semua ya. Kita yang harapkan dengan ratusan triliun itu pemilihan yang betul demokratis, pemilihan yang jujur dan adil, membuat suasana gembira, dan hasilnya, endingnya akan membawa dampak negara Indonesia maju ke depan. Tapi ini tanda-tandanya membahayakan untuk demokrasi ya. Sekali lagi, mari kita harus berpikir ulang, jangan sampai kekuasaan itu pindah dari bapak ke anak. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.